Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam sejahtera. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini Rabu 3 Maret 2021, kita memasuki minggu kedua masa Prapaskah. Bersama saya, Joseph Lulu Purmono dari Paroki Santo Stefanus Surabaya, mengajak saudara-saudari terkasih sekalian untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius. Semoga Allah memberkati kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami terima dan nikmati sampai dengan hari ini. Begitu besar belas kasih-Mu kepada kami orang berdosa yang seringkali egois, mementingkan diri sendiri, lebih memikirkan keinginan pribadi daripada kemuliaan dan kehendak-Mu. Atas segala dosa dan kesalahan kami ini, kami mohon ampun dan belas kasih-Mu. Kami mohon, bantulah dan mampukan hati kami untuk rendah hati, taat dan patuh serta setia, hidup menurut sabda dan kehendak-Mu, agar kami lebih pantas mendapat berkat dan kasih-Mu. Ya Yesus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Mari kita masuk dalam ruang hening untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara-saudari terkasih dalam satu iman, Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan hari ini mengajak kita untuk memahami tentang sabda dan kehendak Allah, perbedaan keinginan kita manusia dan kehendak Allah, antara pemahaman kuasa dari kerajaan Allah dan kekuasaan manusia di bumi. Seperti sabda yang barusan kita dengar, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak-anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara terkasih, ada sebuah ilustrasi bahwa perjalanan hidup kita di dunia, siarah perjalanan kita di dunia ini mirip sekali dengan roda pedati. Kadang di bawah, kadang di atas. Roda kehidupan akan terus berjalan sampai ke tujuan. Pada saat kita berada di atas, kita merasa hidup kita nyaman, nikmat, semua serba ringan dan enak. Akan tetapi saat kita berada di bawah, maka hidup ini terasa sesak. Beban hidup terasa berat untuk dijalani. Yang ada hanyalah keluh kesah dan rasa putus asa. Saudara-saudari terkasih, kalau boleh memilih, kita semua pasti ingin posisi kita berada di atas. Posisi yang aman dan nyaman, dengan segala kenikmatan tanpa ada susah payah dan kerja keras. Akan tetapi kehendak Allah berbeda dengan keinginan manusia. Kalau dalam roda kehidupan ini, Allah menginginkan kita untuk bisa dan sanggup berada di bawah, bersedia dan sanggup menderita. Bersediakah kita? Sanggupkah kita? Saudara-saudari terkasih, perlahan perlu kita sadari bahwa tanpa ada penebusan, tanpa ada penderitaan, tanpa ada pelayanan, maka karya keselamatan ini tidak akan pernah bisa terjadi, tidak akan pernah bisa terwujud. Kita sebagai orang Katolik, sebagai murid Kristus, dituntut untuk mengambil peran dalam karya keselamatan yang dikehendaki oleh Allah. Kita sebagai orang Katolik harus berani dan siap menderita, siap berada di bawah, artinya agar roda kehidupan karya keselamatan Allah bisa berjalan. Bagaimana mungkin roda itu bisa berjalan dan berputar kalau kita semua ingin berada di atas tanpa ada yang di bawah? Marilah kita sebagai orang Katolik berlomba-lomba untuk mengambil peran sebagai pelayan yang siap melayani, siap menderita, agar roda karya keselamatan Allah bisa berjalan, membawa orang pada kehidupan kekal. Semakin banyak orang yang berkehendak baik untuk siap menderita dan melayani sesama, maka roda ini akan berjalan semakin cepat, dan tanpa kita sadari, pelayanan kita, penderitaan kita, beban hidup kita terasa ringan, membawa keselamatan bagi semua orang menuju kehidupan kekal. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas belas kasih-Mu kepada kami lewat sabda-Mu pada hari ini. Semoga kami menjadi lebih sadar atas segala sabda dan kehendak-Mu, mau melayani daripada dilayani. Semoga semua hal baik yang kami lakukan dengan rendah hati dan tulus mampu membuat orang-orang di sekitar kami tertarik dan berani mengambil bagian dalam pelayanan karya keselamatan Allah, sehingga pada akhirnya
semua orang diselamatkan oleh belas kasih dan pengampunan dari Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.